Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu menikmati lagu tadi dengan baik, saya percaya roh kita pasti akan dibangkitkan, amin. Jiwa kita pasti akan dikuatkan. Sebab dia berkata, roh itu yang akan memberikan kepada kita kekuatan di dalam kita melewati hari-hari kita. Sebab itu biar kita terus merindukan hadirat Tuhan dengan rasa lapar dan haus. Itu yang akan membuat roh Tuhan terus akan memimpin jalan-jalan hidup saudara dan saya. Saya ingat ketika saya masih SD, saudaraku, kalau saya dari rumah mau pergi ke suatu toko, saya akan membeli sesuatu, saya pergi dengan ibu saya. Di samping rumah saya itu ada pohon kelengkeng yang besar, jalan itu gelap, tidak ada lampunya. Setiap kali saya lewat di situ, saya akan pegang tangan mama saya kuat-kuat. Dan dia menyediakan tangannya untuk saya pegang sampai pada tempat. Demikian juga kembali, saya juga akan pegang erat tangan ibu saya. Ini merupakan satu ketergantungan kepada saya. Karena saya tahu ketika saya berpegang tangan orang tua saya akan merasa aman. Saya merasa saya tidak akan pernah tersesat, saya tidak akan jatuh. Bahkan ketakutan saya pun akan hilang. Firman Tuhan pada siang hari ini diberi tema berjalan bersama Roh Kudus sampai pada tujuan. Roh Kudus sudah diberikan kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Ya, beberapa waktu selalu kita mendengar, aku akan naik ke surga tetapi aku akan memberikan Roh Kudus yang akan menjadi penolong dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kita harus belajar menghargai Roh Kudus ini sebagai satu pribadi yang ada untuk hidup kita di sepanjang masa. Mama saya sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu, ya. Dan saya sudah tidak bisa menggandeng. Ketika saya membutuhkan mama saya sudah tidak bisa mendapati lagi. Tetapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya sejak dia naik ke surga sampai hari ini. Sampai nanti kita menantikan kedatangan Tuhan. Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kecuali kita tidak mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup saudara dan saya, dia tidak akan tinggal di dalam kita. Tapi selama kita menyediakan hati kita, Roh Kudus Tuhan itu tidak akan pernah tinggalkan kita. Dan Roh Kudus itu yang akan menuntun saudara dan saya sampai pada satu tujuan. Apa tujuan hidup saudara dan saya? Ke tempat mana saudara dan saya akan mengakhiri perjalanan hidup ini? Ya. Orang berkata hidup ini adalah perjuangan yang harus kita perjuangkan. Tapi banyak kali orang hidup di dunia memperjuangkan untuk sesuatu yang fana. Kekayaan mereka cari, kebanggaan hidup, nama baik, kedudukan yang besar. Itu yang dicari. Padahal Tuhan berkata itu semua dengan segala isinya suatu kali nanti akan lenyap. Dan tidak ada satupun yang tertinggal. Sebab itu pada siang hari ini kita mau belajar bersama-sama. Apa yang perlu kita cari? Ke tempat mana kita akan mengakhiri hidup kita? 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Rasul Paulus mengatakan sebab Injil yang kami beritakan, Injil yang Rasul Paulus beritakan, disampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dia katakan itu bukan sekedar kata-kata. Tetapi dikatakan, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus. Firman yang sama, kata-kata yang disampaikan pada siang hari ini yang saudara dan saya dengar bersama. Itu juga saudara jangan anggap sebagai kata-kata biasa. Itu adalah kata-kata yang memiliki kekuatan dari Roh Kudus. Sebab kekuatan Roh Kudus itu yang akan membuat kita memiliki kekuatan, memiliki kepastian di dalam kehidupan kita. Supaya iman kita tidak tergoyahkan. Tujuan dari firman Tuhan pada siang hari ini yaitu mengarahkan orang percaya, yaitu saudara dan saya. Untuk kita tetap fokus pada tempat kediamannya yang kekal. Karena tempat itu yaitu yang bernama Yerusalem baru. Itu sudah disiapkan Allah untuk mereka yang menang dalam perlombaan dan perjuangan iman.
Inilah yang saya katakan menjadi tujuan akhir hidup kita. Yaitu tempat kediaman Allah. Yaitu Yerusalem baru. Dikatakan itu hanya akan saudara dan saya miliki ketika kita menang dalam satu perlombaan dan perjuangan iman. Coba dibaca di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dikatakan kitab Ibrani, karena kita mempunyai banyak saksi. Jadi saya katakan tadi hidup ini adalah perjuangan. Ya, kita sering mendengar itu. Apalagi mungkin orang-orang yang merasa hidup ini kok susah ya. Sudah berjuang pun kok ya tidak bisa menikmati sesuatu seperti orang lain ya. Ya, tulang sudah dibanting-banting. Ya, setiap bulan dapatnya, setiap hari dapatnya hanya begitu saja. Saudaraku, dikatakan tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita merindukan suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak akan pernah tergoncangkan. Kita selalu dengar itu. Dan kita mendapatkan itu ketika kita berjuang. Jadi hidup iman kita itu perlu diperjuangkan. Kita ini ketika ini sedang berada dalam satu arena perlombaan. Ya, kita sedang berjuang mendapatkan sesuatu yang mendatangkan hidup, tidak saja sesuatu yang fana, tetapi sesuatu yang kekal. Dikatakan di situ akan banyak saksi. Artinya kita ini sedang berjuang dan kita mengingat bahwa banyak para orang-orang nabi-nabi Tuhan yang mendahului kita. Mereka sudah memperjuangkan imannya sedemikian rupa, menderita sampai mati. Itu yang harus menjadi contoh teladan buat kita. Dan ketika mereka berjuang, ketika mereka memenangkan pertandingan itu, sekalipun harus menderita, tetapi sekarang mereka ada bersama dengan Tuhan. Di tempat kediamannya yang kudus. Biar itu yang memberi semangat buat kita. Dikatakan ketika kita berlomba, saudaraku ya. Saudara, ketika saya ingat waktu saya SMP, SD, SMP, SMA mengikuti lomba lari. Ya. Ketika saya berlari, saya ingat saya tuh lari sampai seperti terbang, saudaraku. Karena saya berjuang sedemikian rupa supaya saya mendapatkan standar nilai dari guru saya. Ya, sehingga sepertinya telapak kaki saya itu sudah enggak nempel lagi di tanah. Ya, hanya ujungnya aja. Nah, itu pun masih ada yang lebih cepat dari saya. Ya. Saya sudah berjuang berlari dengan begitu keras. Ketika saya berlari, saudaraku, ya, saya tidak akan membawa tas sekolah saya. Saya bawa di punggung, saya gantung di pundak saya, enggak, saudaraku. Karena itu akan memperlambat lari saya. Tapi saya akan lepaskan semua itu. Ya, saya akan berlari sedemikian rupa. Ketika saudara dan saya berlari menuju kepada tujuan hidup kita yang terakhir, yaitu tempat kediaman Tuhan. Ingat, saudaraku, apa yang menjadi beban kita selama ini. Sehingga membuat kita sepertinya seringkali merasa, Tuhan aku lelah. Ya, saya mendengar Tuhan aku jenuh, melayani bosan. Apa yang membuat kita merasa beban itu begitu merintangi kita, membuat kita begitu berat dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Hanya saudara dan saya yang tahu. Sebab itu mari kita mau lepaskan sesuatu yang berlebihan di dalam hidup saudara dan saya, yang menguasai kehidupan kita, hobi kita, keinginan daging kita, ya, keinginan mata kita. Seringkali itu mengganggu perjalanan kita untuk menuju sampai kepada tujuan untuk mencapai kemenangan. Sebab itu saudara, sementara kita mendengar firman ini, mari kita mau merenungkan diri kita. Apa Tuhan? Roh Kudus Tuhan ada di sini. Dia yang bisa menyelidiki hati saudara dan saya. Izinkan dia bekerja. Kalau saudara hanya duduk, sepertinya telinga kita mendengar. Ya, tetapi saudara tidak pernah mencerna dengan baik. Saudara tidak akan pernah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebab itu mari kita mau tinggalkan beban kita. Segala dosa kita buang jauh-jauh. Karena dosa itu menjerat. Dosa itu akan akan
memegangi kita untuk kita bisa mencapai kepada tujuan. Dan saudara dan saya sudah mengerti dosa itu apa. Kita sudah terlalu sering mendengar. Kalau kita tidak pernah berubah, yang beberapa hari saya sampaikan kepada saudara, kita akan menjadi anak-anak Tuhan, orang Kristen yang sia-sia. Tapi kita harus berubah, tinggalkan dosa yang merintangi kita. Dikatakan kita berlomba dengan tekun. Ya, tekun itu saudara tidak boleh cepat putus asa. Jangan hanya karena suara-suara saudara tinggalkan ibadah saudara. Hanya karena perkataan gosip yang ada saudara tidak mau lagi beribadah. Rugi saudaraku. Justru itu membuat kita maju. Saya selalu berkata kalau saudara digosipkan, kalau saudara dibicarakan banyak orang, kalau hati saya merasa saya benar di hadapan Tuhan, saya damai sejahtera, saya tidak punya niat baik dan saya merasa tidak berbuat seperti apa yang dia tuduhkan, saya akan merasa damai sejahtera. Dan itu hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan hati kita, saudaraku. Ya, sebab itu izinkan dia terus bersama dengan kita. Izinkan pribadi Roh Kudus berjalan, menguasai kita, cara berpikir kita, rencana-rencana kita, supaya kita mencapai satu tujuan yang sudah ditetapkan buat kita. Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai 21, kita akan baca ayat 6, coba. Wahyu 22 ayat 6, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Amin. Dikatakan perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Siapa yang mengatakannya? Allah yang memberi roh. Ya, jadi begitu pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan saudara dan saya yang terus menjelaskan kepada kita bahwa perkataan itu tepat dan benar. Saya ingat waktu saya sekolah SMP, saudaraku, saya punya guru bahasa Indonesia. Ya, ketika kami murid-murid menjawab jawaban dari pertanyaan bahasa Indonesia, misalnya peribahasa, dia tidak mau seharusnya ada koma, tidak ada koma. Jadi kami harus menjawab titik komanya itu tepat. Ya, tetapi firman Tuhan dikatakan firman yang saudara dan saya dengar setiap saat yang disampaikan itu tepat dan benar. Tidak ada kesalahan, tidak ada melenceng. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Dan ini bisa kita terima kalau saudara dan saya harus percaya. Kalau kita tidak percaya, ya tidak bisa. Nah, kita mau melihat apa yang menjadi bukti bahwa perkataan firman yang saudara dan saya dengar setiap saat itu tepat dan benar. Wahyu pasal 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Saudaraku, di dalam roh, ya sekali lagi, begitu kuatnya Roh Kudus bekerja, dikatakan dia membawa Yohanes menuju satu gunung yang besar, lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, yaitu Yerusalem baru turun dari sorga. Dia menyediakan kota yang bernama Yerusalem baru. Dan kota itu disediakan buat saudara dan saya yang menang di dalam lomba memperjuangkan iman itu. Ya, saudaraku, Raja Daud dalam kitab Mazmur, dia berkata, dia seorang raja yang saya katakan tidak ada yang kurang dalam hidupnya. Pemerintahannya ada di tangannya. Dia punya panglima triwira yang luar biasa. Dia bisa memenangkan segala peperangan yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Tetapi di dalam satu Mazmurnya dia mengatakan, Tuhan, jiwaku sampai hancur merindukan tempat kediaman-Mu. Seharusnya dia tidak berkata begitu, dia sudah memiliki semuanya. Dia punya kekuatan. Tapi kita melihat, ya Raja Daud mengatakan, menggambarkan betapa jiwaku sampai hancur Tuhan. Untuk menginginkan aku bisa tinggal di tempat kediaman-Mu. Karena apa? Karena Daud mengerti, hanya dekat dengan Tuhan
jiwanya menjadi tenang. Ya, tadi kita sudah banyak menyanyikan lagu Tuhan, aku rindu hidup lekat dengan Engkau. Seringkali kita memperjuangkan sampai hati kita hancur hanya untuk hal-hal yang ada di dunia. Ya saudaraku, tapi kita lupa ada sesuatu yang lebih penting dari yang ada di dunia ini yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita miliki, yang harus menjadikan satu kerinduan di dalam hati saudara dan saya. Yaitu kota Yerusalem baru yang besar. Sehingga apapun yang akan saudara jalani, saudaraku, itu tidak akan merintangi kita sebab kita tahu kita sedang menuju kepada tempat itu yaitu Yerusalem baru. Itu adalah gunung yang tinggi. Gunung di mana Tuhan tinggal. Ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan, kita di gunung yang tinggi di mana Tuhan tinggal. Saudara, kita harus memiliki hidup rohani yang tinggi, yang punya kualitas. Supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan kita. Lalu yang kedua, saudaraku, dicatat di situ. Bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu tepat dan benar. Di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Amin. Dikatakan Tuhan mencatat nama-nama rasulnya sebagai bukti penghargaannya. Jadi begini saudaraku, kalau nanti kita ada di Yerusalem baru bersama-sama, ya, di situ fondasi dari kota Yerusalem itu tidak dibuat dari keramik yang sekarang ini, ya, semahal apapun dia tidak bisa mendandingi. Kalau mungkin kita pernah mengunjungi satu rumah yang luar biasa seperti istana, mungkin tembok-temboknya dibuat dari kristal-kristal mutiara, itu pun hanya palsu. Ya, tidak bernilai yang sangat tinggi. Tetapi ketika nanti kita ada bersama-sama di Yerusalem baru dikatakan temboknya, fondasinya itu tersusun dari nama rasul-rasul. Saudara bisa bayangkan ketika nanti saudara dan saya di sana. Bangga enggak saudaraku? Saudara pernah pergi ke museum, saudara pernah pergi ke satu monumen, satu gedung, ya, kadang-kadang di rumah sakit ada juga selalu ada papan, ada keramik diukir di situ, ya, diresmikan oleh Bapak Presiden tahun begini, ya. Waktu kita ngelihat apalagi nama Bapak kita dicantumkan di situ, apalagi nama kita, wah, bangganya bukan main, saudaraku, ya. Tapi sekarang kita enggak usah dicatat di dunia sini, enggak apa-apa. Tetapi suatu kali nanti kalau saudara dan saya berhasil memperjuangkan hidup kekristenan kita, iman kita kepada Tuhan, nama kita juga akan tercatat di situ. Kita akan melihat, oh ada namaku. Ya. Jadi saudaraku, betapa besarnya penghargaan yang Tuhan berikan itu. Kita harus percaya ini, kalau saudara enggak percaya, saudara tidak akan pernah bisa menikmatinya. Dan dikatakan 12 rasul itu yang dijadikan fondasi di tempat kota Yerusalem baru. Saudaraku, tapi di situ dikatakan hati-hati, ada satu peringatan. Karena ada satu rasul Tuhan yang tergeser dari rencana agungnya. Yaitu siapa? Yudas Iskariot. Kenapa dia tergeser? Minggu yang lalu kita sudah dengar. Jangan saudara nanti ini sudah ditulis nih, dicatat nih untuk Abraham. Digeser saudara. Karena apa? Karena dia tidak bisa mempertahankan imannya. Kenapa? Yudas ini juga digeser, ya, dari rencana Tuhan yang agung, ditempatkan di surganya yang mulia. Kalau saudara baca di dalam kitab Yohanes diceritakan di situ karena Yudas ini cinta akan uang. Dia itu pencuri uang kas. Jadi saudara hati-hati. Uang yang dititipkan kepada saudara dan saya itu harus kita pertanggungjawabkan. Ketika kita mendapatkan mencari uang untuk menghidupi kehidupan kita, hati-hati. Jangan saudara menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu akan menggeser tempat saudara. Harusnya saudara duduk di situ. Karena hanya uang yang 10.000, 100.000, 1 juta.
saudara berbuat curang ketika kita hidup di dunia ini dan saudara tidak membereskannya, tempat itu akan digeser. Saudaraku, hati-hati. Kita harus berjuang sekarang. Dan kita bisa berjuang ketika kita punya Roh Kudus. Sebab itu jadikan Roh Kudus sebagai satu pribadi. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Berserulah. Berteriaklah setiap waktu. Sebab roh itu yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Ketika kita merasa susah. Mungkin kita merasa kok gak ada ya orang yang mengerti aku. Kok tidak ada ya orang yang harusnya aku tolong. Dia datang menghibur aku. Saudaraku ingat. Ketika tidak ada seorang pun yang mengerti hati saudara. Ingat. Tuhan berkata aku memberikan Roh Kudus kepadamu. Menjadi penolong dan penghibur. Kalau saudara pegang kuat firman ini. Menjadi satu kepercayaan. Menjadi satu kepastian yang tepat dan benar. Saya percaya tidak ada saudara di tempat ini yang mendengar firman Tuhan pada siang hari ini. Yang akan menjadi lemah iman. Karena hanya perkara-perkara yang kecil. Saudaraku. Lalu yang ketiga. Dikatakan Wahyu 21 ayat yang ke-23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak itu adalah lampunya. Saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membayangkan, sekuat apa sinar itu saudaraku? Ya. Mungkin kalau yang bapak-bapak pernah melihat sinar yang paling terang. Ya. Lampu Philip yang terang terus terang gitu ya saudaraku ya. Tapi sekuat apa? Ketika dari Tirtoyoso mungkin Kak Rio memasang lampu yang begitu terang sekali. Ya. Tapi terang itu juga terbatas. Mungkin saya tidak bisa melihat dari tempat saya. Ya. Seterang apa saudara pernah lihat? Tapi saudara, mari kita percayai firman Tuhan ini sebagai satu kebenaran yang benar dan tepat. Dikatakan sinar itu, dikatakan tidak memerlukan sinar matahari. Saudara kuat menantang sinar matahari? Gak kuat. Paling hanya 1 detik dan kita akan menutup mata kita. Bahkan ada satu sinar matahari yang kalau kita memandang dengan kasat mata akan membuat kita buta. Itu baru sinar terang matahari. Tapi dikatakan sinar ini bukan dari sinar matahari dan bulan. Tetapi kemuliaan Allah meneranginya. Pribadi Allah yang meneranginya dengan kemuliaan. Dan anak domba Yesus itu dikatakan itu adalah lampunya. Itu tidak hanya sebatas kota Semarang ini saudaraku. Ya. Kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu dikatakan kota itu Yerusalem baru yang dimana kita rindu kita akan tinggal itu. Tadi pagi dikatakan itu besarnya 2 kali Pulau Jawa. Tadi saya sempat hitung tidak pakai Pulau Jawa. Saya hitung ukuran Semarang Jakarta itu kalau tidak salah 3 kali bolak-balik. Ya, Jakarta Semarang 3 kali saudara bolak-balik masih tambah 1 kali lagi. Dan saya pikiran, pengertian saya, pengetahuan saya tidak nyandak, tidak bisa membayangkan sebesar apa kota itu. Dan itu bukan hanya lebarnya, ya terus panjangnya hanya beberapa kilometer, tidak, tetapi punya ukuran yang sama. Jadi saudara bisa bayangkan nanti kita akan ada di sana. Dan kota yang begitu besar dengan ukuran yang begitu saudaraku, itu akan diterangi oleh kemuliaan Tuhan kita. Saudara bisa membayangkan? Saya tidak bisa, tapi saya percaya dengan iman saya bahwa Tuhan kita itu perkataannya tepat dan benar. Kalau saudara mau bukti, mari kita berjuang bersama-sama supaya kita nanti bisa tinggal di sana sehingga nanti kita bisa bertemu. Oh benar ya, ternyata yang kita dengar itu benar, tepat. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kota itu besar dan begitu terang. Kita sering mendengar di dalam terang, apakah saudara menemukan kegelapan? Bisa enggak saudaraku? Ini gelap sekali tiba-tiba ada handphone yang punya nyala yang terang.
Dia pasti akan menerangi kegelapan. Di dalam terang Tuhan tidak ada kegelapan. Kalau saudara dan saya mau berjalan di dalam terang Tuhan, kalau saudara dan saya mau hidup di dalam terang Tuhan, di dalam kota Yerusalem baru, saudara tidak bisa hidup dalam ketidakkudusan. Saudara tidak bisa hidup dalam kegelapan. Yang saudara merasa tidak ada orang satupun yang melihat saudara. Tetapi Tuhan kita itu terang. Artinya mulai dari sekarang, orang mau lihat atau tidak lihat, aku harus hidup benar. Aku harus hidup kudus. Supaya kemuliaan Tuhan itu menerangi hidup kita. Bahkan dikatakan tadi apa saudaraku di dalam lagu. Ketika terang Tuhan ada di dalam hidup kita, bangsa-bangsa akan diselamatkan. Itulah tujuan Tuhan membawa kita pada kekudusannya. Membawa kepada terangnya yang ajaib. Supaya bisa membawa banyak orang kepada Tuhan lewat apa? Lewat cara hidup saudara dan saya. Sebab itu dikatakan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Dengar baik Bapak Ibu. Tidak akan ada yang masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Saya ingat di dalam perjanjian lama, orang yang najis itu biasanya orang yang sakit kusta. Ya, sakit kusta sampai orang kalau lewat, kalau bertemu dengan dia, memang biasanya orang kusta zaman dulu harus dikucilkan. Dan orang yang melihat akan berteriak, najis, najis. Karena apa saudaraku? Tubuhnya penuh dengan borok. Tubuhnya penuh dengan luka. Tubuhnya penuh dengan kecicikan. Dikatakan itu tidak akan bisa masuk ke kota yang kudus Yerusalem baru. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Mari kita terus menyelidiki setiap hari. Masih adakah luka-luka di dalam hati saudara dan saya? Masih adakah borok-borok di dalam hidup saudara dan saya? Kekotoran yang merintangi saudara dan saya untuk bisa mencapai ke tempat kediaman Tuhan tidak akan bisa. Sebab itu kita harus tinggalkan itu. Minta Tuhan menerangi hati kita saudaraku. Ya, supaya kita disembuhkan. Hati kita yang luka disembuhkan. Kita nggak bisa datang dengan Tuhan dengan hati yang penuh dengan dendam, hati yang penuh dengan kekejian, penuh dengan sakit hati. Nggak bisa saudaraku, lepaskan. Kekotoran hidup kita, pikiran-pikiran kita yang kotor itu tidak akan membuat kita masuk ke kota Tuhan yang kudus. Bahkan dikatakan juga segala kekejian, segala dusta itu tidak akan dapat masuk ke tempat kediaman Tuhan. Tetapi dikatakan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Apakah saudara yakin bahwa nama saudara akan tercatat di dalam kitab kehidupan? Beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah bermimpi saudaraku. Saya mimpi dalam situasi yang seperti apa saya tidak bisa menggambarkan, tapi seperti pada waktu masa saya mendengar firman Tuhan itu katanya namanya dicatat. Jadi saya dengan cepat saya melihat, saya koreksi satu-satu nama saya di situ. Tapi saya belum menemukan nama saya sudah bangun. Dan itu pun membuat saya, aduh kok nama saya tidak ada di situ ya. Dan saya masih ingat di dalam ingatan saya dan itu tidak pernah lupa. Saya merasa saya sedang berjalan, suasana waktu itu begitu kering. Daun-daun kering bertebangan, anginnya begitu besar. Di dalam satu suasana yang begitu gersang, debu berterbangan saudaraku. Saya berjalan. Ketika saya berjalan itu ada yang pegang kaki saya. Kaki saya satu tuh dipegang, saya nggak tahu modelnya atau bentuknya orang atau apa. Orang tapi saya nggak ngerti dia siapa. Dia pegang kaki saya. Sehingga saya berjalan dengan susah payah, terseret-seret saya terus belajar berjalan. Ya. Dan itu pun akan membuat saya begitu, saudaraku, ada satu ketakutan di dalam roh saya. Jadi memang benar-benar saudaraku, sesuatu kehidupan di dalam kita tuh harus kita perjuangkan. Jangan sampai pengiringan kita kepada Tuhan
Yang sudah kita perjuangkan sampai hari ini hanya perkara yang kecil, hanya masalah yang kecil, hanya dosa yang kecil. Membuat kita tidak bisa masuk ke tempatnya yang kudus. Yang perlu tuh nanti ada nama kita enggak di situ. Dipanggil enggak saudaraku? Kalau dalam satu pertemuan aja ketika nama kita enggak dipanggil, ketika dalam sekolah ya pernah anak saya saudaraku dipanggil juara 1, juara 2, juara 3. Ketika pada tahun ketiga mungkin waktu dia masuk kelas 3, mungkin kalau enggak salah di mungkin kelas 6, dia sudah tidak menjadi ranking 1. Tapi kita nantiin, waduh anak kita dipanggil nomor berapa ya? Dan ketika tidak dipanggil pasti kita akan merasa kecewa. Tapi saudara tahu bahwa kekecewaan ini tidak dapat dibayar, tidak dapat diulang. Minggu yang lalu saya mengatakan sampai merata pun ya tidak bisa. Nah sebab itu setiap kali kita mendengar firman Tuhan, izinkan Roh Kudus itu mengerjakan roh kita. Izinkan Roh Kudus itu mengerjakan jiwa kita. Menyucikan terus tubuh jasmani kita. Ya. Supaya suatu kali nanti nama saudara dan saya dicatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Saudara mau berjuang? Puji nama Tuhan. Lalu yang kedua saudaraku. Biar dengan pertolongan Roh Kudus kita mengerti ada janji kebahagiaan yang sejati. Ada janji di sana yang Tuhan berikan. Wahyu 22 ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti. Jadi saudaraku jangan sekedar mendengar. Aku sudah ke gereja tapi saudara hanya mendengar. Pulang dari gereja saudara tidak melakukan. Tapi yang benar adalah mari kita mau mendengar dan melakukan. Artinya menuruti perkataan nubuat yang disampaikan. Setiap perkataan firman. Yakobus 1 ayat 25 coba dibacakan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang dicari oleh orang, yang dicari oleh manusia yang hidup, itu adalah kebahagiaan. Betul? Sebab itu orang berjuang mencari kekayaan supaya apa? Dia pikir dia bisa bahagia. Kalau ibu-ibu kemarin yang datang di ibadah wanita dikatakan, ternyata kekayaan itu tidak membuat bahagia. Dia bilang adik saya itu konglomerat, tapi hidupnya selalu penuh dengan ketakutan. Padahal kaya saudaraku. Apakah orang yang dipenuhi dengan ketakutan akan bahagia? Tidak. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang sungguh-sungguh mau mendengar dan melakukannya, ia akan disebut berbahagia. Melakukan di sini dikatakan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu kalau saudara merasa, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu. Tapi Tuhan minta lakukan itu dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi lakukan untuk Tuhan. Dan nanti kita akan disebut orang yang berbahagia. Lalu mungkin kita merasa, aku sudah melakukan ini itu kok aku gak bahagia ya? Ya jangan-jangan di hadapan Tuhan kita belum sungguh-sungguh. Karena kebenaran itu Tuhan yang tahu. Benar? Jadi kita sudah merasa benar melakukan tapi buat Tuhan belum. Sebab itu kita perlu setiap hari menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan itu cocok dengan apa yang maunya Tuhan. Karena kalau kita melakukan semuanya itu, ketika kita mendengar dan kita melakukannya, Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Masing-masing akan dibalas menurut perbuatannya. Jadi perbuatan hidup saudara dan saya sekarang ini itu menentukan. Itu yang akan dinilai oleh Tuhan. Sebab itu kita harus berhati-hati karena ini berhubungan dengan upah. Ya, ketika kita melakukan perbuatan dengan benar, dikatakan Tuhan akan memberi upah. Upah itu akan kita nikmati
ketika kita lolos ujian masuk pada tempat kediamannya. Tuhan itu sudah siapkan saudaraku mahkota, setiap mahkota buat kita. Makanya dulu saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan bersaksi, ya dia melihat, dia dikasih penglihatan ketika suatu kali mahkota itu sudah dipakai di atas kepalanya, ya, tetapi dia melihat mahkota itu diambil dan diberikan kepada orang lain. Wah, dia benar-benar merasa ketakutan, dia merasa begitu menyesal. Dan itu membuat dia terus berjuang lebih sungguh-sungguh lagi. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan kembali mahkota itu. Kesempatan ini masih Tuhan berikan buat saudara dan saya. Anugerah itu masih Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Supaya kita mendapatkan mahkota yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Tapi dikatakan kalau saudara dan saya tidak mau melakukan firman dengan sungguh-sungguh, akan ada penghukuman. Pilihan di tangan saudara dan saya. Sebab perjuangan iman itu diwajibkan, disediakan buat saudara dan saya. Saudara dan saya mau berjuang itu tergantung dari kita mau apa tidak. Kalau kita tidak mau masuk dalam perjuangan, ya kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Tapi kalau kita mau berjuang dengan sungguh-sungguh dikatakan, saudara dan saya akan menerima upah yang Tuhan sediakan. Lalu yang ketiga saudaraku, biar kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala. Wahyu 22 ayat yang ke-19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan ini, di dalam ayat yang ke-18, jika seseorang menambahkan sesuatu dari perkataan-perkataan ini, ya, itu akan mengurangi dan akan mengambil bagian pohon kehidupan yang sudah disediakan buat saudara dan saya. Sebab itu saudaraku, kita harus mendengar dengan baik firman Tuhan. Karena banyak kali kita mendengar firman Tuhan, ya di satu tidak di lain. Ya, kita hanya mendengar Tuhan akan memberkati engkau. Tapi kita tidak pernah mau membaca bahwa kita juga harus hidup dalam perjuangan iman yang melewati penderitaan. Yang itu enggak usah dibaca. Saya hanya mau membaca bahwa Tuhan akan berkati saya. Enggak bisa saudaraku. Ya. Sebab itu mari kita mau punya telinga yang benar-benar kita tujukan kepada perkataan Tuhan. Kita mulai renungkan itu. Jangan hanya maunya saja yang enak. Ya, tapi ketika kita mengalami sedikit masalah, kita enggak mau. Ketika Tuhan bentuk kita dengan benturan-benturan, dengan masalah-masalah, dengan orang-orang di sekitar kita, kita enggak mau. Karena kita merasa dia harusnya tuh jadi contoh buat saya. Dia harusnya itu yang dapat memberikan saya nasihat. Tetapi kenapa dia seperti itu? Ya, kita cepat memberikan tuduhan kepada orang lain, tapi kita tidak mau melihat kekurangan kita. Sebab Tuhan seringkali membentuk saudara dan saya lewat banyak hal. Sebab apa? Sebab Tuhan ingin memurnikan kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku, di poin yang ketiga, pahala itu akan diberikan oleh saudara dan saya. Kalau kita mau jalan terus sama Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu nanti yang akan mengingatkan kita. Ketika kita melakukan ketaatan kepada Tuhan hanya setengah, Roh Kudus ingatkan. Ya, loh yang itu juga harus kamu taati. Jangan hanya mentaati yang ini saja. Ya, kita harus taat sepenuhnya. Tadi pagi kita mendengar ketaatan itu enggak boleh setengah-setengah. Apakah kita bisa? Saudara mungkin tanya, apa Bu Abraham bisa? Saya juga sedang berjuang. Kita semua harus berjuang. Yang dapat memberikan penilaian itu adalah Tuhan. Bisa melewat saudara-saudara kita. Sebab itu kita harus punya roh ketundukan. Ketika saudara kita, teman kita mungkin, kamu kan anak kecil. Berani-beraninya kamu kasih nasihat sama saya. Kita perlu roh ketundukan. Tuhan juga punya roh ketundukan ketika dia hidup ya. Beberapa minggu yang lalu saya katakan, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang patuh. Dia Tuhan yang punya ketaatan yang luar biasa. Nah sebab itu kita juga harus menjadi orang-orang yang mau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Jangan mengurangi, jangan menambah perkataan firman Tuhan. Supaya apa saudaraku dikatakan?
Kalau engkau mau hidup menikmati pohon kehidupan. Hidup yang kekal yang saudara dan saya akan dapatkan. Karena itu adalah janji Tuhan. Dan dikatakan kita nanti akan tinggal bersama-sama di kota Tuhan yang kudus. Saya membayangkan saudaraku ketika saya kadang-kadang merasa lelah. Saya berkata, Tuhan aku hanya rindu tempat-Mu yang kudus. Sebab di sana tidak ada lagi air mata. Mungkin saudara sering menangis ketika di dunia. Ya, saudara sering sakit hati, pedih hati. Tapi biar kita ingat ada Yerusalem baru. Di sana tidak ada lagi kebosanan. Di sana tidak ada lagi penderitaan. Mari kita mau berjuang menuju kepada tempat kota yang kudus Yerusalem baru. Yang terakhir kita mau baca bersama-sama Matius pasalnya yang kelima ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Matius 5 ayat 18 sampai 19. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Amin. Jadi saudaraku, kita tahu dengan jelas. Ya, jangan mengurangi, jangan menambahkan, bahkan dikatakan kalau engkau melakukannya, engkau juga harus mengajarkan kepada orang lain. Ketika kita mengajarkan kepada orang lain, jangan mengajarkan perintah yang salah. Jangan mengajarkan perintah yang menuruti keinginan diri sendiri. Tetapi dikatakan kalau engkau meniadakan satu iota pun, satu titik pun, satu kata pun dari hukum Taurat. Dikatakan yang paling kecil, yang paling sederhana sekalipun. Dikatakan engkau akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Kita tidak akan pernah bersama dengan Tuhan menduduki tempat yang tinggi. Saudara mau di tempat yang rendah atau tempat yang tinggi? Kalau saudara mau ada di tempat yang tinggi, mari kita mau bersama-sama berjuang. Jalan bersama dengan Roh Kudus. Mempercayai perkataan firman yang adalah tepat dan benar. Dan kita akan bersama-sama bertemu di surganya Tuhan yang kekal. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selalu.